Dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Alhamdulillah Mitra JC, Assalamualaikum. Apa kabarnya Mitra? Ya, semoga sehat selalu dan terus semangat ya. Di kali ini ya, di 29 Desember artinya terakhir ya untuk bincang inspirasi Bunda dan Buah Hati di tahun 2020 ya. Kita sudah di penghujung tahun ya, sudah di akhir tahun, tinggal menghitung hari ya Mi, insyaallah menuju 2021. Nah, kita flashback nih, setahun ini kita udah ngapain aja gitu, udah apa yang kita lakukan, sudah semakin dekat dengan Allah kah, semakin baik kah? Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain ya, tapi bandingkan diri kita dengan yang sebelumnya. Kalau kita membandingkan diri kita dengan yang lain akan menjadi bumerang buat kita, tapi kalau kita membandingkan diri kita dengan diri kita yang lalu, insya Allah akan menjadi lebih baik ya. Mitra JC, hari ini tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita Umi Ani Kertawati MPDI, Kepala Sekolah SDS Kasih Ananda di Jalan Raya Pegangsaan 2 nomor 3 Kecamatan Kelapa Gading. Nah, hari ini Mitra JC kita tentunya akan membahas tentang tahap perkembangan psikososial manusia. Nah, seperti apa? Tentunya kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Dara, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umi sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Umi. Ya, semangat, tetap semangat. Semangat. Oke, Mitra JC, Umi boleh menyapa Mitra JC dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC. Semoga pada siang hari ini Allah selalu memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan, ridho, iman, dan hidayah kepada kita semuanya. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang tema ini mungkin akan membahas tentang perkembangan ya, perkembangan manusia. Dan insya Allah semoga perbincangan kita nanti bermanfaat untuk kita dan pada umumnya bermanfaat untuk Mitra JC. Iya, berbicara tentang perkembangan psikososial manusia ya Mi. Ini kalau tadi kita ngobrol di belakang layar di Mitra JC itu ada diam-diam ya bro. Ya, ada 8 tahapan yang akan dilalui oleh manusia. Nah, betul. Seperti apa sih ya? Tentunya karena kita akan juga berbicara tentang anak, ini juga tentu akan ngebahas karena tahap perkembangan manusia itu kan dari nol ya, dari dia bayi hingga nanti dia dewasa. Nah, ini ada 8 tahapan yang akan kita bahas. Yes. Jadi 8 tahapan ini Mbak sebenarnya adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Erik Erikson. Beliau inilah pakar ahli psikologi ya dalam bidang parenting itu. Nah, beliau menyatakan bahwa ada 8 tahapan yang dilalui manusia di dalam kehidupannya. Nah, ketika manusia ini sukses di dalam melalui 8 tahapan ini, maka dia akan semakin mantap menghadapi kehidupannya dan dia akan percaya diri di dalam dia menapakin kehidupannya di masyarakat nanti. Tetapi ketika dia tidak sukses di dalam gimana ini? Gimana nih, Mbak? Sebentar ya, Mbak, mohon maaf ya ini. Oke, ada iklan sedikit, ada iklan, Masya Allah. Ini harusnya kita matikan dulu mungkin ya, Masya Allah. Ada 8 tahapan perkembangan manusia. Jadi ketika manusia ini mempunyai kesuksesan dalam menjalani tahapan-tahapan ini, maka dia akan mantap menjalani kehidupannya, dia akan percaya diri yang tinggi.
bahwa dirinya ini produktivitas loh di dalam masyarakat, maka dia akan timbul rasa percaya diri yang sangat tinggi. Tetapi ketika dia tidak mampu menjalani kehidupannya ini, dia menjalani tahap fase ini dia tidak sukses, maka dia akan mengalami kegagalan, mengalami rasa frustasi, dan akhirnya dia tidak mengalami rasa percaya diri di dalam kehidupannya nanti. Dan ini sangat berbekas pada kehidupan nanti ketika dia dewasa gitu. Tahapan-tahapan yang pertama ini bisa kita lihat pada anak-anak usia 0 Mbak sampai 1 tahun. 0 sampai 1 tahun. Newborn ya. Iya, usia bayi ya, usia bayi. Nah, usia bayi ini biasanya ada 2 krisis ini. Jadi ada kepercayaan dan ada ketidakpercayaan. Nah, maksudnya seperti apa? Bahwa usia 0 sampai 1 tahun ini biasanya anak-anak ini masih mengalami tahap indera ya, tahap sensori. Nah, di sini anak merasa punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi kebutuhan dasarnya misalnya seperti makan, minum, rasa aman, rasa nyaman, cinta kasih yang diberikan orang tua kepadanya, terutama ibu. Nah, ketika dia mendapatkan kebutuhan dasarnya ini dengan baik, maka anak ini juga akan mengalami kepercayaan diri. Anak ini akan mengalami kenyamanan yang pada akhirnya dia percaya loh pada lingkungan sekitarnya. Dia tidak mengalami kecemasan. Tetapi ketika rasa yang dia alamin ketika masih bayi, ketika dia membutuhkan cinta, dia tidak mendapatkan. Dia ketika mendapatkan makan yang seharusnya dia inginkan, dia tidak mendapatkan makan, maka ini akan menimbulkan diri anak pada ketakutan dan kecemasan. Dan ini akan berdampak pada kehidupannya dia kelak nanti. Dan banyak sekali nih ya, Mbak, rasa yang harus kita tidak boleh kita abaikan. Ketika anak-anak menangis, ketika anak 0 sampai usia 1 tahun ini merengek, tangisan seperti ini dia minta minum loh. Kalau rengekan seperti ini dia minta makan. Kalau tangisan model-model seperti ini ngeringi, misal dia lagi sakit badannya, dia butuh pelukan, dia butuh cinta kasih. Kalau lagi ini dia lagi pup. Seorang ibu harus bisa mengerti benar sensor yang dinyalakan ya, sensor yang diberikan oleh anak-anak, sinyal-sinyal itu. Sebagai orang tua harus memahami, mengetahui, supaya ketika kita mengetahui, anak tidak timbul kecemasan pada dirinya. Ketika dia anak nangis, kita nggak tahu apa yang kita perbuat atau kita biarkan saja, maka anak-anak ini akan mengalami ketakutan dan kecemasan pada dirinya, walaupun itu masih bayi. Ya. Selanjutnya itu kita masuk pada usia 2 sampai 3 tahun. Nah, usia 2 sampai 3 tahun ini biasanya anak-anak ini muncul kemandirian, Mbak. Muncul kemandirian, muncul kemandirian. Tapi setelah mandiri juga anak-anak mempunyai keraguan-raguan. Jadi muncul mandiri, tetapi dia masih mempunyai keraguan-raguan. Nah, orang tua ini harus bisa mampu memberikan kepercayaan diri kepada anak-anak. Kemandirian, misal anak-anak ingin suka memakai sepatu, suka memakai sandal yang salah, ya, apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Ngasih tahu. Ya, ngasih tahu. Terkadang orang tua dalam memberitahukannya itu menunjukkan kamu salah, kan gitu ya. Kamu salah, harusnya seperti ini loh gitu. Padahal kalau masih anak usia 2 sampai 3 tahun, itu kita tidak perlu menunjukkan kesalahannya, itu tidak perlu. Tetapi yang kita hargai adalah kemauan dia, kemandirian dia untuk mencoba memakai sandal. Hebat kamu sudah bisa memakai sandalnya. Ayo kita pakai bareng ya, begini nih caranya. Gitu. Tapi tidak kita ingatkan dulu kalau itu salah jika dia salah. Kalau kita menyatakan kamu salah di dalam memakai ini, kamu salah loh, makanya ini buat kanan, ini buat kiri. Memang untuk usia nalar kita benar, tetapi untuk anak usia 2 sampai 3 tahun itu masih gitu, kebenaran itu apa? Ya, yang saya lakukan adalah saya ingin mencoba, saya ingin mengeksplor, saya ingin merasa mandiri.
mencoba memakai baju dengan salah, kita berikan saja aplaus. Iya, dia udah bisa pakai baju, iya, kan seperti itu. Meskipun salah. Meskipun salah, gitu. Diapresiasi dulu Ya, ya, Mi. apresiasi itu yang penting, karena dengan apresiasi yang kita berikan kepada anak, maka anak itu akan mengalami kepercayaan diri yang tinggi, kemandirian yang tinggi, dan dia tidak takut untuk mencoba. Tetapi ketika kita cenderung untuk menyalahkan, kamu salah, pakai celana salah, pakai baju salah, pakai sendal salah, dan akhirnya anak-anak ini untuk mencoba ragu-ragu. Nah, keraguan-raguan inilah yang akhirnya anak-anak ini mengalami takut untuk mencoba, ragu untuk mencoba, dan yang harus dilakukan orang tua ini sering-sering mengajak anak untuk berbicara. Sering-sering anak ini diajak untuk menceritakan dirinya. Apa ini nak, kita bermain apa? Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mencoba segala sesuatunya. Jadi jangan diberikan batasan, jangan diberikan hambatan. Karena kalau kita sudah memberikan batasan, hambatan, anak-anak ini lebih cenderung kepada ragu, takut untuk mencoba. Pernah nggak seperti itu kita mengalaminya, Pak? Anak-anak ya, anak-anak kita ya, anak-anak kita. Banyak ya contoh-contohnya ya. Seperti tadi kita memakai baju yang anak-anak sering salah, memakai sandal, dan mengikat tali sepatu pun seperti itu ya. Kadang-kadang orang tua ini kan overprotective. Salah loh, nak, kamu nggak begini caranya gitu. Selayaknya yang kita hargai pada usia ini adalah sikap keingintahuannya dia, sikap kemandiriannya dia, sikap ingin mencoba dia, tapi bukan benar dan salah. Bukan benar dan salahnya. Benar salahnya nanti di ya, tahap berikutnya. Benar-benar kita berikan kesempatan, kita apresiasi dirinya sehingga dia mengalami kepercayaan diri, dia tidak ragu-ragu di dalam mengeksplor lingkungan yang ada di dirinya. Contoh memakai sepatu, mencoba dia membaca buku. Bukan membaca ya, membolak-balikkan buku. Itu lebih kita ajak untuk berbicara, kita ajak untuk mengeksplor. Oh ini apa, Ma? Oh ini binatang, gajah. Nah, kita ajarin seperti itu. Jadi ketika dia mengalami, oh mama ini gajah, oh bentuknya seperti ini, nah, harus kita berikan penjelasan kepada anak-anak. Tetapi dia tidak boleh kita salahkan. Karena kalau kita salahkan, anak-anak akan cenderung ragu-ragu dan akhirnya kehilangan inisiatif untuk mencoba. Nah, itu di tahapan kedua ya, di usia 2-3 tahun. Usia 2-3 tahun. Selanjutnya juga usia 3 ya Mbak ya, 3-5 tahun. Ya, ini tahapan yang ketiga ya, tahapan yang ketiga di mana anak-anak ini sebenarnya masuk kepada masa prasekolah. Iya, betul. Prasekolah. Sebenarnya anak usia 3-5 tahun ini timbul inisiatif dalam dirinya. Inisiatif, dan biasanya kalau sudah inisiatif disertai rasa bersalah. Disertai dengan rasa bersalah. Ya, jadi anak-anak itu muncul tadi kemandirian, dia ingin mencoba segala sesuatu. Dan ini kalau usia 3-5 tahun, dia ini mencoba untuk inisiatif apa yang ada di lingkungannya, dia mencoba mengeksplor. Nah, inisiatif-inisiatif ini hendaknya orang tua semakin memberikan kesempatan-kesempatan kepada anak-anak untuk selalu berinisiatif. Dia biasanya usia bermain ya Mbak ya. Iya, betul. 3-5 tahun ini usia bermain. Maka yang harus kita cermati, usia bermain ini adalah di mana anak menjelajah angkasa ya. Menjelajah angkasa dunia, menjelajah lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Tetapi ketika anak-anak mencoba berinisiatif, mencoba mengeksplor dirinya melalui permainan-permainan, ternyata ada beberapa orang tua yang justru mematikan fase ini.
anak disuruh untuk belajar lebih dini, anak disuruh belajar untuk belajar abjad, belajar huruf, belajar membaca, belajar menulis, ya. Dan sebenarnya ini adalah fase di mana anak itu mengeksplor dirinya dengan permainan, dengan mengembangkan kompetensi bakat alamiah yang ada di dirinya, tetapi orang tua mematikannya dengan tidak boleh bermain, kamu harus belajar menulis. Ini bahaya, Mbak. Sebenarnya kalau bisa saya simpulkan, ini adalah bagian ambisi orang tua ya. Ambisi orang tua. Ambisi Karena orang yang ingin anaknya belajar orang tuanya. ya. Sehingga anak-anak ini kehilangan imajinasinya, kehilangan kreativitasnya dengan bermain ini. Dia akan kehilangan sosialnya. Maka ketika bermain itu dia akan menemukan segala sesuatu yang yang unik. Dia mengekspor dirinya, tetapi ketika waktunya bermain tiba-tiba orang tua, kamu harus belajar, kamu harus bisa menulis, kamu harus cerdas, kamu harus pinter di usia kamu. Sebenarnya ini adalah tindakan yang tidak tepat yang diberikan orang tua terhadap anak. Dan ini mematikan kreativitasnya loh, sekali lagi ini mematikan kreativitasnya. Kenapa? Karena usianya masih usia bermain. Jadi sebenarnya ini adalah ego orang tua ya, yang ingin supaya anaknya cepat pintar, cepat mampu menulis di antara teman-teman sebayanya. Coba kalau kita refleksi lebih dalam, apa sih yang kita inginkan? Benar nggak sih ini bermanfaat untuk anak kita? Sebenarnya itu kalau kita mau jelajah lebih dalam, itu adalah egonya orang tua supaya anak kita ini lebih cerdas dibanding seusianya. Padahal nanti ketika dia memasuki usia belajar, dia pun juga akan belajar. Justru ketika kita memaksakan anak untuk belajar lebih dini, tidak boleh bermain atau membatasi cara bermainnya, ini adalah fase di mana orang tua mematikan kreativitasnya. Dan ini sangat sayang sekali untuk tumbuh kembang anak, sehingga anak ini kehilangan rasa kreativitasnya, kehilangan inisiatifnya. Kenapa? Karena dia ingin berinisiatif terhadap lingkungannya, orang tuanya memaksakan untuk belajar menulis, belajar abjad yang memang belum sesuai ya. Jadi kalau Dara lihat usia TK itu juga ada yang di usia 3-5 tahun ya, Mi? Iya. Usia 3-5 tahun itu kan PAUD ya. PAUD itu kan permainan pembelajaran usia dini. Iya. Nah, sebenarnya di situ itu lebih kepada bagaimana permainan yang ada ini dapat meningkatkan motorik kasarnya, motorik halusnya. Jadi bukan untuk anak mampu menulis dengan benar, tetapi bagaimana dia mampu mengeksplor daya kreativitas anak ini. Jadi ketika ada sekolah usia dini yang PAUD yang memaksakan anak harus pandai bisa membaca, ini sebenarnya adalah sekolah yang mematikan daya kreativitas anak sebenarnya. Dan orang tua yang menyekolahkan adalah menghantarkan anak-anak untuk menuju kematian pada kreativitasnya. Ya. Makanya kan banyak permainan balok di mana dia maupun menyusun supaya terdapat keseimbangan. Ini sudah memainkan otak kanan dan otak kiri. Tapi ketika di usia dia harus berkreativitas, tiba-tiba kamu harus belajar menulis, kamu harus sehingga dia mengalami kebuntuan, kevakuman yang ada di dalam dirinya. Inisiatif akan hilang pada dirinya. Dan ini kesalahan orang tua loh. Gimana? Ya kan? Yang harusnya dia harus menjelajah, tetapi dia tidak bisa menjelajah akhirnya. Nah, coba kalau kita tanya ya, dengan tulus orang tua, kita tanya sebenarnya apa tujuan menyekolahkan anak di sekolah PAUD?
Jawabannya pasti, oh ngajarin membaca dan menulis. Padahal bukan itu. Kalau kita lihat silabusnya pun, silabusnya itu hanya bermain gitu. Kecuali nanti ketika sudah masuk kepada usia taman kanak-kanak yang 6 ya, 6 memang dia sudah mulai mengenal bahasa, sudah mulai dia mulai usia belajar, memang bisa itu kita masukkan. Tetapi ketika usia PAUD, ya ayolah kita hantarkan anak-anak kita supaya anak-anak kita tuh lebih berkreativitas, mempunyai imajinasi yang tinggi, itu yang penting. Ini jadi Dara teringat nih Mi, salah satu obrolan emak-emak ya, emak-emak muda. Anakku nggak mau dari sekolahin di PAUD A gitu. Kenapa? Di situ nggak diajarin baca tulis. Gitu. Iya. Kemudian ada lagi, saya nggak mau bawa anak saya ke PAUD B. Kenapa? Karena di situ cuma main aja. Padahal mungkin ya memang PAUD tersebut memang kelihatannya bermain ya Mi. Iya, tetapi kelihatannya bermain karena memang anak di usia prasekolah itu emang bermain gitu. Bermain sambil belajar. Dan belajarnya itu bukan belajar yang kayak kita duduk di bangku sekolah. Tidak. Gitu. Jadi ketika anak PAUD mampu duduk 10 menit pertama, ini sudah cakep sekali. Duduk saja loh, duduk mendengarkan guru, ini sudah bagus gitu. Dan selanjutnya adalah guru benar-benar memberikan edukasi di dalam permainan itu, di mana seorang guru mampu mengedukasi anak melalui permainan sehingga anak ini mempunyai imajinasi yang luar biasa. Contoh ketika menerangkan, misal ketika menerangkan bulan, menceritakan tentang bulan, pasti anak-anak akan terbunga, wow, dia membayangkan bulan, dia berimajinasi yang luar biasa di dalam waktu yang bersamaan. Yang satu diterangkan tentang bulan dengan imajinasi liar mereka, yang satu harus nulis A, harus nulis B, kita bandingkan gitu ya. Misal PAUD yang satu dengan satunya, di waktu yang sama si anak, kita sebut dengan nama, kita sebut A, anak A. Ini dia mampu mengimajinasikan dirinya menjadi astronot. Dia mampu mengimajinasikan dirinya, aku nanti akan menjelajah loh alam sekitarnya. Sedangkan yang satu, A itu begini, dia akan jenuh. Ditarik garis, ditarik seperti ini. Bayangkan, apakah kita tidak mematikan itu namanya kreativitas anak. Tidak mematikan daya imajinasi anak. Dan ini kerugian yang luar biasa. Kenapa? Karena usia 3 sampai 5 tahun ini adalah di mana anak berimajinasi tentang dirinya, tentang lingkungannya. Tiba-tiba kita matikan. Maka daya imajinasi nanti ini juga akan berhenti di usia yang selanjutnya. Gitu. Jadi tidak akan muncul lagi di usia ini. Ini usia imajinasi. Usia anak berkreativitas, tetapi kita matikan dengan pembelajaran. Kita matikan dengan menulis, membaca. Nah, sehingga imajinasi, hayalan-hayalan dia tentang dunianya ini akan hilang. Dan ini juga akan berdampak pada ketika kita dewasa nanti. Mbak Dara dulu pernah nggak berimajinasi ketika kecil? Aku pengen jadi ini loh, iya kan? Iya nggak? Bercita-cita. Bahkan kalau anak usia 3 sampai 5 tahun ini dia ingin karir ya, misal dia berpikir aku mau jadi dokter loh mam, beliin mainan dokter-dokteran. Dia berimajinasi loh ketika dia aku mau jadi dokter. Nah, harusnya disitulah peran orang tua. Yuk kita bermain bareng, mamanya jadi pasiennya, seperti ini ya. Oh, aku pengen jadi guru loh, mam, mamanya jadi muridnya. Nah, ini pendidikan. Bermain peran. Imajinasi ini yang harus kita asah, yang harus kita munculkan. Karena dengan membangun imajinasi ini artinya kita membangun alam bawah sadarnya. Nah, dan alam bawah sadar ini akan mempengaruhi 80% nanti ketika dia memasuki usia dewasa yang benar-benar hanya menggunakan logika saja.
gitu. Tapi kalau alam bawah sadar kita anak-anak tidak mempunyai imajinasi yang kuat, maka ketika dia sudah masuk ke dalam usia kedewasaan, maka dia juga akan mencari cita-cita kamu apa sih ya, saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan gitu. Karena nggak punya ini ya, nggak punya pandangan ke depan ya gimana. mungkin kita tidak punya gambaran. Anak-anak sekarang coba ketika usia anak-anak tahun 80 ketika ditanya kamu mau jadi apa, dia kan tegas menjawab saya mau jadi dokter, saya mau jadi guru. Kenapa? Karena orang tua zaman dulu itu dia memberikan kebebasan kepada anak, bermainlah kamu, silahkan kita bermain di sawah, kita bermain di ladang, kita bermain hujan-hujanan, becek-becekan. Nah disitulah kita membayangkan, oh kita menjadi atlet, kita membayangkan kan ketika kedewasa apa cita-citamu, atlet lari, ya kan jelas itu. Tapi ketika kita tanya pada anak-anak sekarang, kamu apa nih nak nanti usia kamu nanti gede kamu mau jadi apa? Apa ya? Gitu. Kenapa? Karena sudah dijejali pelajaran di usia yang harusnya dia berimajinasi. Aduh, sayang kan, Mbak? Sayang sekali. Jadi aduh orang tua sekarang ayolah Mam, berikan kesempatan sesuai dengan perkembangan anak. Berikan kesempatan tahapan-tahapan ini sesuai dengan usianya. Ketika anak usianya ini 0 sampai 1 tahun dia membutuhkan kasih sayang, berikan kehangatan itu, berikan kasih sayang itu. 2 sampai 3 tahun dia membutuhkan kemandirian, berikan kesempatan anak untuk mandiri. 3 sampai 5 tahun dia mengalami inisiatif, usia-usia imajinatif, usia-usia kreatif, tolonglah jangan dimatikan. Jangan dimatikan. Dan kepada pembina-pembina PAUD, mari kita kembalikan lagi silabus yang ada gitu. Kembalikan lagi daya nalar, daya imajinasi, daya kreativitas melalui permainan-permainan yang memang mengandung edukasi. Dan ibu pun, emak-emak milenial pun harus memahami ini. Jangan sampai kreativitas itu dimatikan. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang galau apalagi di seletingan darah ya, seletingan. Oh, Mbak Dara punya seletingan, masya Allah, aku baru tahu loh. Seangkatan darah itu kan usia anaknya tuh masih masih usia 3 sampai 5 tahun gitu ya, masih galau juga gitu kan. Anaknya lanjut sekolah nggak ya gitu. Aduh, iya. Udah mulai disekolahkan nggak ya, karena satu bingung juga pilih sekolah mana yang cocok gitu ya untuk anak. Terus juga takut juga nggak sesuai dengan ya tadi misalkan usia prasekolah itu harusnya diberikan tidak dijejeli dengan baca tulis mungkin ya. Untuk sementara jangan dulu, biarkan mereka mengeksplor dirinya. Malah diberikan yang seperti itu. Nah ini juga mungkin kegalauan para emak-emak muda gitu kan. Ada juga yang berpendapat bahwa ya biarin aja lah sekolah daripada main terus gitu. Ya, sebenarnya seperti ini. Sekolah PAUD ini jika memang kita maknai dengan benar, justru ini sebenarnya memberikan daya tumbuh kembang anak yang tersusun dengan rapi dan terarah dengan rapi. Terarah fokus pada tujuan. Karena usia 3 sampai 5 tahun di mana anak-anak itu bermain, maka di situ didampingin oleh guru yang memang mempunyai ilmu di dalamnya. Jadi artinya ketika dia bermain misal bermain karir, bermain tadi seperti dokter-dokteran tadi, ada orang tua atau ada guru yang mendampingi dengan benar dan mengarahkan dengan benar. Gitu. Jadi apakah salah dimasukkan ke dalam PAUD? Tidak, justru bagus dimasukkan. Kenapa? Karena itu adalah fokus anak lebih terarah dan permainan yang dia mainkan itu mendapatkan pendampingan dengan benar. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika orang tua menuntut anak di usia 3 atau 5 tahun mampu menulis dengan benar, mampu mengenalin huruf, mampu mengeja, bahkan mampu membaca, sudah bisa tambah-tambahan. Itu adalah waktu yang sangat menyita anak-anak. Bahwa Anda sedang mematikan daya kreativitas,
daya imajinasi anak-anak itu. Oke. Jadi kalau misalnya ada juga yang bilang gini, Mi, jangan disekolahin dulu, kasihan kelamaan gitu. Takutnya nanti sekolah SD ini nanti dia malah bosan. Itu gimana tuh, Mi? Kalau misalnya jangan disekolahkan dulu ya, nanti sekolah SD menjadi bosan. Itu adalah sebuah pernyataan, ada benarnya, tetapi juga tidak mutlak kebenarannya. Jangan disekolahkan, maksudnya tidak disekolahkan itu biarkan anak bermain gitu ya, maksudnya ya. Biarkanlah anak bermain, biarkan anak mengeksplor dirinya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Contoh ketika anak, "Mam, aku suka bermain dandan loh, main kosmetik." Bisa jadi nanti dia akan menjadi makeup artist ya kan. Atau aku kepengen masak-masakan loh, berarti kan siapa tahu dia pengen jadi koki nantinya kan, menjadi chef. Itu mungkin itu yang diinginkan, cuman menggunakan tata bahasa yang kurang tepat gitu. Tujuannya sih biarkanlah anak-anak bermain kan, seperti itu. Atau lantas dia menyatakan udahlah anak ini nggak usah sekolah, biarkan dia bermain. Kembali lagi saya nyatakan bahwa memasukkan anak ke PAUD itu harus didasarin kepada rasa cinta kasih kepada anak, agar anak ini mempunyai permainan edukasi yang sesuai dengan perkembangan, tahap-tahap perkembangannya. Nah, kenapa kok ada pernyataan biarin aja sih, nanti kalau ketika usia SD, kenapa tadi bahasanya takut bosan gitu, takut bosan ya. Takut kelamaan sekolah. Sebenarnya kalau kita lihat kelamaan sekolah juga tidak ya. Yang lebih kita tekankan adalah ketika di usia anak harus berimajinasi, harus berkreativitas, kita paksakan, kita jejali untuk pembelajaran yang harusnya dia berikan di usia SD, maka di usia SD akan mendapatkan pembelajaran yang sama, dan ini akan mengalami kebosanan pada diri anak. Anak akan mengalami kebosanan, dan anak juga akan mengalami, gue udah bisa. Dan akhirnya anak-anak meremehkan, nggak mau belajar. Iya, nggak mau belajar karena dia merasa sudah bisa dan dia tidak mau belajar lagi, meremehkan tugas yang diberikan kepada gurunya, dan ini akan berdampak kepada selanjutnya. Maka berikanlah, ini anak 3-5 tahun tahapnya berimajinasi loh, berkreativitas, silahkan berimajinasi. Setelah anak usia SD, kita akan berikan loh ilmunya, nanti juga dapat juga gitu. Tapi apakah mengenalkan huruf itu salah? Enggak salah. Kenalkan saja. Tetapi tidak memaksakan. Tidak ada SKL standar kelulusannya. Ini nggak tahu ya, ini yang Dara dengar ya. Kalau mau masuk sekolah SD itu harus bisa baca tulis. Iya. Harus bisa menulis namanya, begitu katanya Mi. Ini benar nggak sih Mi kalau dikasih Ananda? Kalau dikasih Ananda sendiri, kami memberikan kesempatan kepada anak-anak yang memang belum mampu membaca dan menulis untuk kami bimbing. Kami bimbing di usia kelas 1 ya, usia 7 tahun. Ini pasti akan kami bimbing bagaimana anak-anak ini mampu membaca dengan baik, mampu berhenti, jeda, titik, mampu berhitung dengan baik. Tetap akan kami terima, akan kami didik. Karena memang usianya, usia belajar, usia membaca. Tetapi ketika anak tadi sudah diberikan di kelas 5, umur 5 tahun tadi, maka di usia SD juga dia akan mengalami kejenuhan. Tetapi bagaimana sih, apakah anak-anak ini harus pandai membaca di kelas 7 di kelas 1 dengan usia 7 tahun? Ya memang usia 7 tahun ini sudah waktunya membaca. Dan membaca ini kita ajarkan sebentar juga sudah bisa. Kenapa? Karena memang usia 7 tahun ini sudah kematangan saraf-sarafnya untuk menerima pembelajaran. Jadi cukup waktu yang sebentar sebenarnya mengajar membaca itu, Mbak. Tidak perlu sampai berlarut-larut. Kenapa kok sampai lama? Karena kita memberikan pelajaran yang memang tidak sesuai dengan saraf-sarafnya, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk mengenal A saja harus usia 3-5 tahun gitu kan. Itu kan sebuah lama sekali. Membuang waktu ya. Kenapa? Karena kita memberikan beban yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan anak, tidak sesuai dengan kemampuan anak gitu.
Maka tolonglah ibu-ibu muda khususnya Mbak Dara, berikanlah kesempatan anak-anak untuk bermain. Ibu-ibu muda ya, berikan kesempatan anak-anak untuk bermain, mengeksplor dirinya supaya mereka berimajinasi sehingga dia bisa membangun alam bawah sadarnya bahwa dia ini akan bagaimana dan akan kemana, seperti itu. Jadi tolong please jangan dimatikan daya kreativitas anak. Kita biarkan aja, tapi kita tetap pantau. Yes. Jangan dibiarin terus kita tinggalin. Iya. Bahaya juga itu. Atau biarkan dia bermain, tapi tanpa kita dampingi juga akan bahaya. Bahaya. Khususnya di ibu kota, di usia-usia ibu kota ya yang sangat rawan akan kejahatan. Maka saya nyatakan bahwa memasukkan anak-anak ke PAUD itu adalah sebuah solusi ya, sebuah solusi. Tetapi tolong SKL yang diharapkan itu harus sesuai dengan usianya. Jangan sampai memaksakan tahapan-tahapan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Oke. Yes. 3 tahapan. Ya. Kita berlanjut ke tahapan 4. Oke, ya, tahapan keempat. Tahapan keempat ini di usia 6 sampai 12 tahun. Iya, masuk usia sekolah dasar, ya. Ini adalah usia yang sangat sangat membutuhkan pendampingan yang ekstra oleh orang tua. Nah, kenapa seperti itu dan kesempatan yang ekstra dari orang tua untuk memberikannya. Kenapa? Karena usia ini anak-anak ini pasti usia 6 sampai usia 12 tahun ini anak-anak ini sibuk belajar. Sibuk tentang daya nalarnya. Anak-anak ini sudah memakai logikanya. Kalau tadi belum ya. Belum. Kalau tadi masih usia bermain. Maka ketika kita paksakan anak-anak untuk menggunakan logikanya, maka membutuhkan waktu yang lama gitu. Dan itu buang-buang waktu loh, buang energi. Mungkin orang tuanya greget gitu ya. Iya, buang-buang energi. Jadi kenapa? Karena memang usia bermain. Ketika anak usia 6 sampai 12 tahun, ya memang anak-anak sudah mulai berpikir logikanya. Sudah menggunakan logikanya. Bahkan kalau saya membaca pada sebuah buku itu, Mbak, usia 0 sampai 2 tahun itu di mana usia itu usia tidur. Usia terlelap. Ya, gelombang otaknya itu. Kalau kita mau flashback ke belakang ya. 0 sampai 2 tahun itu gelombang otaknya itu gelombang tidur sebenarnya. Maka apapun yang kita lakukan di usia 2 tahun, kita nggak bakalan mampu mengingat. Ya kan? Nah, kenapa? Kan gelombang otaknya adalah gelombang tidur. Gitu. Selanjutnya ketika sudah usia 3 tahun, ini 3 tahun sampai 5 tahun, ini adalah usia-usia di mana gelombang otaknya terhipnotis. Kalau kita mau memahami gelombang otak ya, yang pertama tidur, tidak mampu mengingat, terhipnotis. Ya, terhipnotis tuh ketika dia ditanya di dewasa pun terkadang dia ingat, terkadang tidak gitu. Apa yang dia lakukan? Gimana ya? Apa ya? Iya. Tetapi coba kita tanya. Kayaknya deh ya. Dulu aku begini loh kan gitu. Tapi ketika coba kita tanyakan kepada anak-anak kita yang sudah masuk SD, siapa guru SD kamu? Pasti dia masih ingat. Ya, padahal ingat nggak guru SD-nya? Ingat. Nah, disitulah kenapa? Karena memang di usia ini adalah anak-anak sudah berkembang logikanya. Jadi ketika ditanya, ya anak mampu menjawab. Kenapa yang berkembang? Logikanya, imajinasinya yang sudah dibarengi dengan akalnya. Kalau tadi kan hanya imajinasi saja, tetapi imajinasinya ini sudah digabungkan dengan logikanya. Bayangkan ketika dia umur 5 tahun tidak mempunyai imajinasi. Iya kan, Mbak? Dia hanya mengandalkan logikanya saja, maka ketika tanya apa yang akan kamu lakukan, dia akan kehilangan blank. Dia tidak mempunyai gambaran. Dan ini sangat sangat merugikan untuk perkembangan anak-anak. Ya, tolonglah mama, bapak-bapak, ayah bunda, tolong berikan kesempatan emas ini kepada anak-anak yang usia bermain. Maka selanjutnya kalau usia dasar ini, anak-anak ini kalau tadi usianya imajinatif. Nah, kalau sekarang anak-anak itu mempunyai gambaran mutlak.
Gambaran mutlak. Mutlak. Jadi mutlak itu adalah gambaran yang tanpa toleransi. Gambaran yang tanpa toleransi. Jadi gambaran ini menggambarkan kemutlakan sebuah kebenaran. Anak-anak SD ini gambarannya konkret dan dia mutlak. Dia menyatakan bahwa kalau orang dewasa ini adalah benar omongannya. Orang dewasa itu nggak pernah berbohong loh, dia mutlak. Atau kalau guru itu pasti serba bisa loh. Aku bertanya apa saja, guruku pasti bisa menjawab. Dia mempunyai keyakinan itu. Dia mempunyai keyakinan mutlak itu. Beda ketika usia remaja, dia berpikirnya relatif sudah. Tetapi kalau usia SD, berubah. Karena tahapan tadi. Maka jangan paksakan. Memang seperti ini loh. Nah, ketika anak usia SD dia punya gambaran mutlak, contoh misal begini. Ketika dia memaknai pencuri, maka dia mutlak membayangkan pencuri itu bertubuh hitam, jahat, sesuai dengan imajinasi yang dia dapatkan ketika dulu dia mendapatkan informasi di umur 3 sampai 5 tahun oleh ibunya, mungkin oleh gurunya, maling itu dia memakai sarung. Maka ketika dia SD mutlak membayangkan, yang namanya penjahat itu orangnya jahat, hitam, dia kayak membawa peparang. Karena dia mutlak. Tetapi ketika dia sudah dewasa nanti, dia namanya penjahat itu nggak harus seperti itu loh. Bahkan sekarang penjahat itu berdasi ya. Itu akan bergeser nanti. Maka tidak heran ketika usia SD ini anak mempunyai keyakinan yang mutlak kepada gurunya, bahwa gurunya adalah sebuah sumber kebenaran. Ketika diberikan rumusnya PR misal, rumusnya mencari luas ini adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar artinya berarti kalau panjangnya 5, lebarnya 5, berarti panjangnya 5, misal lebarnya 6, 5 kali 6. Misalnya 30 cm kan seperti itu. Gurunya mengajarkan luas adalah panjang kali lebar. Tetapi ketika mbaknya menyatakan luas itu lebar kali panjang, dibalik saja padahal hasilnya sama, dia akan menyatakan enggak, kata guruku enggak begitu. Padahal pun sama ya hasilnya ya kan? Beda ini aja. Yang pertama panjang dulu, yang kedua lewat dulu. Ini loh Mbak, ini yang disebut dengan mutlak, bahwa anak-anak di usia SD ini mempunyai keyakinan yang mutlak terhadap gurunya. Maka nggak heran kalau emak-emaknya sampai pusing, ini gurunya ngajarin gimana sih gitu. Jadi nggak usah heran ya mama ya, nggak usah heran. Karena memang usia anak-anak ini adalah usia mutlak, usia memahami kemutlakan dia. Apa yang dikatakan gurunya itu adalah sebuah sumber kebenaran, dan apa yang dikatakan gurunya itu nggak pernah salah. Ini usia SD. Maka usia-usia di sini ini orang tua harus benar-benar teliti, hati-hati di dalam memilihkan sekolah. Nah, jadi ingat dulu tuh waktu sekolah sekolah SD kebetulan bukan sama orang tua ya. Terus dia gini, si Dara menurut banget sama gurunya gitu. Ya. Karena cemburu kan. Biasanya orang tua malah mempunyai gurunya dijadikan saingan loh terhadap anaknya. Ya. Jadi kebongkar di sini Mitra JC. Bahwa di usia SD itu 6 sampai 12 tahun ini memang dia mempunyai pemahaman yang mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Bahkan dia menyatakan kelompokku loh yang paling benar. Dulu di SD aku nggak mau loh sama perempuan, pokoknya saya laki-laki semua. Pasti begitu kan anak-anak SD. Karena dia menyatakan kemutlakan bahwa laki-laki itu lebih hebat. Pun begitu perempuan, saya nggak mau bergabung dengan kamu laki-laki, sana kamu dengan laki-laki, saya dengan perempuan. Nah, usia mutlak ini memang. Jadi nggak usah heran sebagai ibu, nggak usah heran atau
gimana sih gurunya, atau menyalahkan guru ya. Harusnya gurunya seperti ini, tidak. Maka usia ini ketika kita mempunyai anak usia SD, langkah yang tepat adalah bagaimana orang tua dengan guru ini mempunyai kerjasama yang baik, saling mengingatkan. Jika ada keluhan, guru bertanya kepada orang tua, bertanya kepada guru, guru pun menyampaikan keluhan kepada orang tua, sehingga terjalin kerjasama bagaimana supaya anak-anak ini menemukan kompetensi naluri yang ada di dalam dirinya. Kan setiap kompetensi anak-anak ini kan berbeda-beda. Kadang ada anak yang pandai matematik, tetapi dia tidak pandai dalam berbahasa. Karena kecerdasan berbahasa itu kan masuk ke dalam kecerdasan linguistik, sedangkan ini matematik. Adapun juga seperti ini, anak juga mampu untuk mempunyai tarik suara yang sangat bagus, tetapi matematiknya rendah. Nah, ini kendala-kendala ini hendaknya dikomunikasikan antara orang tua dengan guru. Jadi mutlak ya Pak ya, ingat loh. Jadi orang tua harus paham kondisi ini, bahwa sumber kebenaran adalah pada dewasa, dan guru dianggap mempunyai kemampuan yang luar biasa sebagai pahlawan buat anak-anak ini di usia SD. Ya, gak heran kalau misalnya tadi Dahara lebih menerima omongan gurunya dibanding omongan orang tua, ya kan? Atau kesel banget saya punya anak ini kalau gurunya didengerin, kalau saya nggak didengerin. Nah, ini kenapa Mam seperti ini? Mama nggak usah heran, karena memang usianya yang memang pada tahap usia masuk sekolah, dia lebih mencintai gurunya. Tapi kalau sekarang enggak loh, kan gurunya yang menjadi gurunya kan orang tuanya ya. Ini kesempatan emas buat orang tua untuk menjadi guru buat anak-anaknya di rumah. Artinya di usia SD inilah kesempatan orang tua menunjukkan bahwa mama bisa menjadi guru dan mama bisa menjadi role model yang sempurna buat anak-anaknya. Oke. Nah, kalau di SD Kasihan Anda ini gimana nih untuk melihat tentang perkembangan psikososial manusia? Ya, jadi kalau di SD Kasih Ananda sendiri, kami sangat memperhatikan perkembangan psikososialnya, di mana pada anak usia SD ini anak lebih aktif, lari-lari, lebih aktif dia untuk mengeksplor dirinya. Dan itu kita berikan kesempatan kepada anak-anak untuk bermain, lapangan kita luas. Dan sarana prasarana seperti bola dan lain-lain kita tersedia sangat banyak, sehingga untuk mengeksplor anak, untuk menumbuhkan kreativitasnya, nalarnya, logikanya, ini sangat potensial. Sekolah kami sangat memfasilitasi, SDS Kasih Ananda sangat memfasilitasi kompetensi anak, memfasilitasi keinginan anak, minat anak, sehingga anak usia SD ini mampu mengeksplor kompetensi yang ada pada dirinya. Oke. Dan biasanya anak-anak yang usia ini Mbak, hendaknya orang tua ini memilihkan sekolah yang tepat ya. Yang tepat itu artinya terjangkau, gitu ya. Terjangkau, baik terjangkau secara transportasi maupun terjangkau secara ekonomi. Nah, jadi orang tua dalam menyekolahkan anak juga harus memantau berapa biayanya, apa yang didapatkan dari pembiayaan yang sudah dikeluarkan, apakah mampu mengeksplor anak saya, apakah mampu memberikan pendidikan yang berkualitas. Ini juga harus menjadikan pertimbangan orang tua untuk memilih sekolah yang tepat, karena usia 6 sampai 12 tahun inilah usia sekolah, dan usia sekolah usia emas di mana anak ini mengembangkan akal dan logikanya serta kreativitas kinestetiknya.
Jika anak-anak ini tidak kita berikan tempat untuk menggerakkan kinestetiknya dengan bagus, maka juga anak-anak akan kehilangan daya geraknya, kehilangan daya imajinasinya. Nah, ini harus kita pertimbangkan masa-masa memilih sekolah yang tepat, plus kompetensi guru. Ini juga harus dipertimbangkan. Ya, kenapa kok harus dipertimbangkan? Karena dengan kompetensi guru yang layak, kompetensi guru yang tepat sesuai dengan kebutuhan SD, ini akan mampu mengembangkan logika anak sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan batas yang dia miliki di usianya. Contoh kompetensi yang dimiliki guru itu apa? Setidaknya untuk SD memiliki guru yang mempunyai lulusan PGSD. Kenapa seperti ini? Karena lulusan PGSD ini juga mampu memahami kebutuhan anak, baik dari segi motoriknya, dari segi knowledge-nya dan afektifnya. Semuanya ini mampu diberikan dengan tepat sesuai dengan kebutuhannya. Ini hanya guru-guru yang memang memiliki kompetensi di bidangnya. Dan SD Kasih Ananda ini adalah SD yang tepat menjadi pilihan. Karena guru-guru kami, guru-guru yang memang lulusan S1 PGSD, yang tentunya tidak usah diragukan lagi cara mengajarnya, pedagogiknya dalam mendampingin anak-anak. Mereka sangat berpengalaman dan sangat memberikan pelayanan dengan hati nurani. Ya. Cukup. Aduh, sampai terbunga-bunga ini bahasannya ya. Oke. Ini di SD kami ya, Mbak ya. Plus kami juga selain mengasah kecerdasan tadi, kami juga terus mengembangkan nilai-nilai teknologi. Jadi di SD Kasih Ananda ini ada pembelajaran yang memang mengembangkan minat matematiknya, bakatnya, agamanya. Ada ya, Mi? Ada. Kami ada tahfiz. Ini intra ya, artinya tahfiz ini bukan ekstra, jadi masuk ke dalam program intra kurikulumnya. Jadi ada tahfiz bahasa Inggris speaking untuk for children ya. For children. Ya, ada speakingnya untuk anak-anak dan komputer. Jadi kami mempunyai ruangan komputer yang memang didesain untuk anak-anak mampu menggunakannya. Dan pelajaran-pelajaran pun disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak zaman hari ini, di mana anak-anak harus sudah mulai mendesain grafis, mengenal Excel, Word, membuat ketikan-ketikan, itu sudah kami ajarkan di SDS Kasih Ananda. Artinya SDS kami memberikan peluang yang lebih dengan biaya yang memang sangat terjangkau. Itu harus dilihat juga isi dompetnya ya. Iya, jangan sampai kita menyekolahkan anak terjangkau tetapi tidak terjangkau dari sisi ekonomi. Maka pilihlah sekolah yang memang memberikan layanan yang paripurna tetapi dengan harga yang sangat terjangkau. Pilihan yang tepat adalah di SDS Kasih Ananda. Di mana ini SDS Kasih Ananda? Dekat, Mbak. Dekat ya. Dan bisa dijangkau. Bisa kalau misalkan dari sini naik mobilnya 07 ya, dari Semper ya, dari Bundaran Semper 07 masuk ke mana, ke lokasi kami itu tidak jauh, ke arah stadion ya, ke arah Stadion Tugu, melewati stadion ke arah Kelapa Gading ya. Dan lagi yang perlu dipertimbangkan orang tua juga, Mbak, selain tadi sistem pembelajarannya, kurikulumnya, juga adalah tingkat keamanan. Tingkat keamanan yang diberikan sekolah, jaminan keamanan. Apa sih yang sudah kami lakukan di SDS Kasih Ananda ini? Kami mempunyai satpam yang siap menyeberangkan anak. Karena memang lokasinya di jalan pinggir jalan. Ya. Sangat strategis sebenarnya. Lapangannya juga luas, tempat parkirnya luas,
Sehingga ketika kita menghantarkan anak masuk, mobil itu bisa masuk. Mobil masuk, silakan parkir, nanti akan disambut dengan guru-guru kita, dan satpam siap untuk mengamankan jika memang terjadi perselisihan di jalan ataupun nanti menyeberangkan anak, mengambil anak, bahkan satpam kami pun siap antar jemput ini. Ya, karena satpam kami banyak, ada 6. Wah, ada 6. Iya, ada 6. Satu sekolah security-nya ada 6. Satpam kami ada 6 yang siap, ready, semangat untuk mendampingin putra-putrinya, menghantarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Yes. Luar biasa ya. Ya, dengan kurikulum yang kontekstual ya. Kurikulum kami juga kontekstual, Mbak, di mana nanti ketika kami melakukan ujian praktek, ini mungkin ada beberapa mata pelajaran yang kita ujikan, diantaranya agama, prakarya, IPA, bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan mulanya setiap mata pelajaran ini mempunyai ujian praktek sendiri-sendiri, menghasilkan produk sendiri-sendiri. Tetapi pada kesempatan tahun kali ini kami akan buat sebuah proyek. Jadi anak kelas 6 harus sudah mampu membuat produk yang produk itu mampu dinilai dari segi keindahannya yang menilai guru prakarya. Dari segi dia mampu mempresentasikannya dalam bentuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Berarti yang menilai adalah guru bahasa Inggris dan guru bahasa Indonesia. Dari segi mungkin lampu, mungkin membentuk sebuah prakarya lampu hias. Dari lampu hias mereka bisa membuat lampu seri kedap-kedip. Nah, dari situ dengan produk ini, menghasilkan satu produk ini mampu dinilai oleh beberapa guru, dan ini sangat tidak menyulitkan bagi orang tua gitu. Jadi pembelajaran kami sangat kontekstual, tidak hanya tekstual, sehingga pembelajaran yang dari teori bisa kita aplikasikan menjadi kontekstual, menjadi kebutuhan sehari-hari. Dalam SD ini untuk kelas 6 ini kan sudah diajarin untuk IPA, ini sudah diajarin untuk paralel, membuat listrik secara paralel. Nanti ujian prakteknya pun akan membuat seperti ini. Silahkan membuat listrik secara paralel. Tetapi nanti ke depan kita akan menghasilkan sebuah produk, di mana produk ini anak-anak mampu membuat lampu paralel yang bisa kita aplikasikan dengan membuat misal lampu tidur atau lampu hias. Dari situ guru menilai presentasi anak, berapa biaya yang anak keluarkan, sehingga macam model pembelajaran kami bentuknya tekstual menjadi kontekstual. Jadi sudah ada ininya ya. Di kelas 6 ya, Mi, sudah diajarkan untuk membuat satu produk. Ya, membuat produk, mampu mempresentasikannya dalam bilingual ya. Jadi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia mampu mempresentasikannya, dan dia juga mampu menghitung berapa biaya yang dikeluarkan di dalam membuat produk ini dan berapa yang nanti yang bisa dia jual sehingga dia mendapatkan keuntungan. Maka anak-anak di SD SK Ananda ini sudah kami cetak untuk menjadi calon-calon pengusaha muda. Yang agamis ya tentunya. Oke. Tahapan di usia 6 sampai 12 tahun. Iya. Kita berlanjut ke masih banyak loh tahapan-tahapan berikutnya. Tahapan yang kelima di usia 12 tahun hingga 18 tahun. Iya. Nah, ini nih usia remaja nih. Usia remaja. Biasanya remaja ini adalah usia identitas, mencari identitas diri, dan biasanya mengalami kebingungan. Mengalami kebingungan apa yang dia akan lakukan. Biasanya anak yang umur remaja ini dia akan bertanya, Mas, ini kan masa-masa bergolak ya. Dia akan bertanya, aku ini siapa sih? Nanti aku mau jadi apa sih? Nanti setelah gede, nanti aku memilih karir apa sih? Apa sih tujuan Allah menciptakan aku?
di sini adalah masa-masa yang sangat kacau ya. Remaja ini mengalami kekacauan dan kebingungan, maka sebagai orang tua hendaknya mampu mendampingin anak-anak ini. Ketika anak-anak remaja tidak didampingin dengan benar, tidak mampu kita berkomunikasi dengan mereka secara lancar, maka anak akan menjadi memilih role model yang di luar sana yang bisa jadi positif atau bisa jadi negatif. Banyak nggak kan Mbak yang kita cermati bahwa anak muda ini selalu mengimitasi idolanya. Ya, contoh siapa? Misal artis. Siapa tuh Mbak artisnya sekarang ini? Siapa sekarang ya? Yang lagi booming? Lagi booming. Mungkin ya banyak ya artis, kita ambil aja misal Agnes, misal Agnes Monica. Mungkin anak-anak ini akan mencoba, remaja ini akan mencoba meniru gaya Agnes, mengimitasi dari mulai rambutnya, pakaiannya. Kenapa seperti ini? Karena ya memang usia ini adalah usia kebingungan, jati diri, mencari saya mau jadi seperti apa sih? Ini saya mau jadi kayak siapa sih gitu. Nah, ini berawal dari imajinasi dari umur 3-5 tahun tadi. Ketika kita memberikan gambaran, anak mampu berimajinasi dengan tepat, dengan benar, dan di usia SD mampu melogikakan imajinasinya, maka ketika dia dewasa, dia tidak mengalami kebingungan. Dia sudah jelas, saya mau jadi ini loh. Gitu. Tujuannya tepat. Yes, tujuannya tepat. Maka ini adalah usia konflik. Ya, usia konflik jika memang orang tua tidak mampu memberikan gambaran dengan tepat, ini konflik sekali Mbak. Bisa jadi dia meniru orang-orang yang salah, meniru orang-orang yang memang dianggapnya benar. Dan usia remaja ini adalah di mana usia-usia ini mampu mengimitasikan dirinya seperti apa yang dia inginkan, dan sampai timbul rasa fanatisme yang besar terhadap sosok role model yang dia bayangkan. Timbul fanatisme yang sangat tinggi. Contoh misal anak-anak ketika nonton drakor, luar biasa ya, anak-anak sampai seperti itunya. Bagaimana dia meniru Blackpink dan banyak sekali yang dia tirukan. Maka orang tua di sini harusnya memberikan penguatan terhadap anak, bahwa kamu hidup ini tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Nah, ini mampu kita berikan dengan cara mudah. Ketika usia di 3-5 tahun ini sudah kita gambarkan, ada Allah loh nak. Tujuan kita hidup ini menjalankan perintah Allah loh nak. Tetapi ketika itu tidak kita berikan, kita matikan tadi fase tadi, maka dia akan mengalami kebingungan di masa ini. Dan ini sangat menyulitkan bagi orang tua. Maka tugas kita adalah memberikan contoh-contoh yang hebat, dan kita banyak-banyak memberikan rasa toleransi kepada anak-anak sehingga dia tidak mengalami fanatisme yang tinggi ya. Misalnya gimana Mi? Kita memberikan toleransi itu? Toleransi kepada anak-anak ini kita harus memberikan begini. Ada loh nak di lain kita, di luar sana ada loh nak keyakinan yang lain dari kita. Silahkan kamu, kita harus kekeh dengan keyakinan kita. Lakum dinukum, kita harus kuat. Kalau seandainya kita ngopi bareng, kamu minum teh dan kamu minum kopi, silahkan, kita nggak usah campur adukkan kopi menjadi teh atau teh menjadi kopi seperti ini. Ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita tidak gagap dalam dunia luar. Karena di dalam ini kita mungkin satu warna. Ketika anak-anak keluar dan melihat ada warna lain, maka dia akan gagap. Ketika kita tidak memberikan batasan-batasan toleransi mana yang boleh dan mana yang tidak, gitu Mbak. Toleransi itu bukan kita melebur menjadi satu, tidak. Bukan kita menjadikan satu sewarna dengan mereka, tidak.
tetapi kita memang tahu batasan mana yang bisa kita terima dan mana yang tidak. Ini harus kita berikan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak remaja, dalam hal keyakinan, dalam hal pergaulan, dan banyak sekali yang harus kita dampingin. Dan orang tua tidak boleh merasa jenuh, tidak boleh merasa putus asa. Karena ketika orang tua merasa putus asa dan apatis terhadap perkembangan anak dan membiarkan anak mencari jati dirinya, maka kecenderungan anak ini akan mencari jati diri yang menguntungkan buat mereka. Apa itu yang menguntungkan buat mereka? Ya, mereka akan terjun kepada hal-hal yang memabukkan, narkoba, seks bebas, pacaran, ya kan, yang pada akhirnya masuk di dalam hamil di luar nikah. Nah, ini orang tua yang harus mendampingi gitu, harus mendampingi batasan-batasan mana yang boleh dan batasan mana yang tidak, gitu. Oke. Jadi memang harus tadi ya, harus kita pahami lagi ya, sebagai orang tua kita harus memahami tahap-tahap perkembangan anak di usia 0 sampai 1 tahun itu harus kayak gimana, di usia 2-3 tahun itu sampai harus kayak gimana gitu kan, kemudian berlanjut ke usia prasekolah gitu kan. Nah ini kadang kalau ngelihat lingkungan gitu nih, banyak sekali yang pro dan kontra, sekolah nggak usah, sekolah nggak usah gitu ya. Kembali lagi ke pilihan masing-masing sih ya Mia, untuk memasukkan atau tidaknya di usia prasekolah. Tapi kita juga harus lihat kembali bahwa manusia itu harus akan melewati masa-masa tahapan-tahapan perkembangan ini gitu. Dan ketika seorang ini sukses di dalam tahapannya, maka dia juga akan mantap di dalam kehidupannya dengan rasa percaya diri yang tinggi, sehingga dia tidak salah di dalam mengambil keputusan. Usia remaja terutama sangat kritis ya, karena dia mencari identitas diri. Maksudnya apa sih mencari identitas diri itu? Mereka itu bermaksud bagaimana dirinya supaya diterima di dalam masyarakat. Mencari keakuan ya. Mencari keakuan. Maka disinilah posisi masyarakat untuk merangkul remaja. Bukan malah ya biarin aja lah, memang dia seperti itu. Tidak. Ayo kita rangkul, ayo kita ajak untuk mereka berbuat baik. Jika saat ini mereka salah langkah, mari kita tarik ke dalam langkah yang kebenaran ya. Bukan lantas kita isolasi ya mereka, kita isolasi mereka, biarkan mereka memilih jalannya, kita memilih jalan kita. Tugas kita sebagai pendidik, tugas kita sebagai orang tua adalah selalu mengarahkan anak, mendidik anak, mengajarin anak, dan jangan lupa mendoakan anak didik, mendoakan anak kandung, mendoakan anak ideologi ya. Ini harus kita doakan sebagai orang tua, sebagai guru. Jadi jangan biarkan anak-anak muda ini mengalami kebingungan di dalam mencari identitasnya. Berikan gambaran, kamu harus seperti ini, kamu seperti ini, batas toleransi itu begini. Jangan diberikan, dan itu nyata, jelas. Yang boleh kamu bermain dengan A, B, C. Ketika sudah temanmu mengajak untuk kamu ke klub, mengajak temanmu untuk kamu mencoba lem atau mencoba narkoba, kamu pastikan kamu akan menolak. Nah, itu harus kita berikan pemahaman ini kepada anak-anak supaya anak-anak itu teredukasi sebelum dia diedukasi oleh orang lain. Ini usia remaja. Selanjutnya ketika selesai usia remaja, kita juga akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu usia 18 tahun sampai usia 30 ya. Usia 30 ini di mana keintiman ini akan terbangun. Anak sudah mulai merasakan cinta. Jadi orang tua nggak usah kaget ya. Duh, anakku sudah mulai menceritakan pasangan hidupnya nih. Ini nggak usah kaget. Memang di usianya ini anak-anak memang sudah merasakan mengalami usia jatuh cinta ya. Tertarik pada lawan jenis. Tertarik pada lawan jenis. Tapi kayak kalau berbicara tentang tertarik pada lawan jenis, usia prasekolah juga udah mulai, Mi.
Iya, tetapi belum sampai ke intiman. Oh gitu. Hanya tertarik. Tetapi kalau sudah 18 sampai 30, dia ingin membangun keintiman, cinta dalam waktu yang jangka panjang. Nah ini kalau anak-anak kan cinta monyet ya. Aku juga nggak tahu buat cinta monyet itu apa. Yang saya tahu adalah cinta dalam jangka panjang. Karena usia 18 tahun sampai 30 ini mereka memang yang awalnya usia bermain, kita merefleksi awalnya usia sensor, setelah itu bermain. Ketika ini anak usia imajinasi, usia masuk SD, usia remaja. Ketika selesai melalui remaja, anak sudah melalui masa keintiman. Dia ingin menjalin hubungan intim dengan lawan jenisnya dalam kasih sayang cinta yang panjang. Dan ini juga tidak usah orang tua merasa gagap atau kaget dengan hal ini gitu. Kita terima saja dengan apa adanya. Kadang-kadang orang tua, gue mau jadi nenek nih gimana? Gagap kan? Aduh tiba-tiba gue mau jadi nenek ini gimana nih saya kan gitu. Tapi tidak usah. Siapkan diri kita, siapkan mental kita. Karena mau tidak mau harus mau ya. Karena memang anak-anak kita sudah memasuki usia ini, usia keintiman. Jika memang tapi ketika anak-anak ini tidak mampu mengalami mendapatkan hubungan yang intim ini, maka anak-anak akan merasa dalam pengasingan biasanya. Ya, ketika anak-anak tidak ada yang memperhatikan, tidak ada lawan jenis yang mulai mencintainya, maka dia akan merasa buat apa sih hidup? Tidak ada warnanya hidup ya tanpa ada cinta kan begitu tuh anak-anak muda sekarang. Nah itu memang terjadi di gelombangnya, di tahapannya itu terjadi, dan kita sebagai orang tua mendampinginya. Kita tidak perlu gagap ketika anak-anak kita merasakan hal ini. Justru kita harus jalin komunikasi. Siapa sih yang akan menjadi pasangan kamu kelak? Kriterianya apa sih? Itu kita diskusikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kamu nggak boleh pacaran ya. Memang nggak boleh ya dalam Islam tidak boleh pacaran. Kamu tidak boleh mengenal lawan jenis ya. Kamu harus nanti seperti ini. Dalam Islam kita diperbolehkan untuk ta'aruf, ya, saling mengenal. Tapi ada batasan. Bagaimana ta'aruf itu supaya menjadi syar'i, bukan ta'aruf menjadi jalan untuk menjadi pacaran ya kan. Nah sekarang kan awalnya ta'aruf, sekarang akhirnya dilalui dengan pacaran. Tidak, tetapi ta'aruf yang syar'i, yang mana ta'aruf ini akan mendapatkan pernikahan, dan pernikahan ini akan menjadikan hubungan intim yang menjalin cinta kasih dengan jangka yang panjang. Ketika tidak terjadi cinta kasih ini dalam jangka yang panjang, maka akan mengalami depresi ini anak. Orang-orang akan mengalami depresi ketika dia tidak merasakan rasa cinta, rasa yang kebutuhan dasarnya tidak terwadahi dengan benar, maka juga akan anak mengalami depresi di dalam hidupnya. Pun ketika anak-anak orang dewasa atau udah 18 ya dewasa ya atau 30 mengalami kegagalan di dalam menjalin hubungan, terjadi perceraian, maka ini juga akan menyebabkan depresi yang sangat tinggi terhadap kehidupannya. Karena pada memang usia 18 sampai 30 tahun ini adalah usia di mana keintiman ini terjalin sangat erat. Berbeda ketika usia sudah 40 atau usia 35 atau sudah usia lebih menjelang 40-50, ini keintiman, rasa kasih sayang ini sudah mulai agak sederhana ya, sudah mulai agak terjalin biasa, tidak kuat seperti usia 30. Kalau usia 30 wow kan terpukul gitu kan, apalagi usia 18 wow sangat terpukul gitu. Tapi ini memang fasenya. Jadi kita nggak usah heran dan kita nggak usah gagap kalau toh pun dalam kita sekarang dalam usia 30 tahun atau 30 tahun menjelang 40 kita masih sangat mengharapkan cinta kasih itu, ya kita nggak usah gue lebay banget ya, itu nggak usah berpikir seperti itu. Memang usianya kok, tahapannya fasenya, kok ya? Dan itu fasenya dan menjadi sebuah kewajaran sebenarnya. Oke Mbak ya, jadi jangan tertegun ya. Jadi usia 18-30 ya. Iya, emang usia intim ya, usia cinta kasih. Jadi membutuhkan ini. Maka ketika terjadi perceraian,
suasana hati sangat terpukul, atau perpisahan yang memang dipisahkan oleh Allah ya, maka rasa keterpukulan ini sangat mendalam ketika di usia-usia seperti ini. Kehilangan yang luar biasa, bahkan sampai menimbulkan rasa depresi. Atau bahkan orang yang jatuh cinta pada usia ini yang bertepuk sebelah tangan akan menghasilkan stres yang tinggi ya. Bahkan bisa masuk rumah sakit jiwa kan. Kenapa? Ya memang usia ini memang usia membutuhkan cinta kasih yang mendalam, keintiman yang mendalam seperti ini. Makanya di usia-usia ini adalah di usia-usia mulai menikah ya, Mi? Yes, mulai menikah, mulai membangun hubungan kebersamaan, saling menumpahkan rasa kasih sayang, saling berbagi berbagi keluh dan kesah ya. Emang usia ini di usia pernikahan ya. Salah satu syarat nikah kan juga di usia 17 ke atas gitu ya. 18 ya sekarang. Bahkan sekarang sudah 19 loh, Mbak. Oh ya, sudah berubah ada sudah berubah sekarang ya. Sudah berubah. Maka ketika masa remaja ini mengalami kegagalan di dalam menghadapi fase remaja dan dia mengalami kecelakaan, maksudnya mengalami nilai-nilai di luar batas yang di batas kewajaran, maka di usia menjelang usia 18 dan 30 ini dia akan merasakan kehampaan. Dia akan sulit untuk menerima pasangan ini. Dia akan sulit menerima dia akan berusaha untuk melihat flashback ke belakang apa yang telah kita lakukan. Seperti itu. Dan tidak bisa cinta kasih tidak bisa dinodai ya. Ingat loh itu, jangan ya. Maka hati-hati di masa remaja karena ini akan berdampak pada usia 30. Oke, berlanjut ke fase atau tahapan berikutnya di usia 30 hingga 50. Yes, usia 40, 30, 40, 50 ya. Ini usia 40 ini adalah usia yang sangat kritis. Usia yang sangat dewasa. Di dalam Al-Qur'an pun dinyatakan usia 40 ini adalah usia kehati-hatian, di mana seorang manusia ini harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak bertobat kepada Allah, dan selalu mendoakan anak cucunya, mendoakan bersyukur terhadap kepada orang tuanya. Mengapa ini usia sangat diperhatikan di dalam Al-Qur'an? Karena tersirat, ini loh perintahnya, ini loh petunjuknya bahwa kamu harus taubat di usia ini. Ternyata ketika saya tarik ke dalam ilmu psikologi, maka usia 40 tahun sampai menjelang 50 ini adalah usia di mana manusia ini mengalami perluasan, atau jika tidak dia mengalami perluasan atau produktivitas yang tinggi, maka dia akan mengalami stagnan. Hidupnya akan stagnan, akan berhenti di sini. Nah, ketika hidupnya mengalami perluasan, dia mengalami produktivitas, dia merasakan bahwa adanya dirinya ini diperlukan oleh masyarakat, diperlukan oleh keluarga, diperlukan oleh komunitasnya, maka dia akan menumbuhkan rasa keberdayaan, bahwa dia dibutuhkan, ini rasa kepercayaan diri yang tinggi. Dia semakin tinggi produktivitasnya untuk bisa berbagi kepada sesama. Maka kita nggak heran kalau usia 40 menjelang 50 banyak komunitas yang melakukan santunan. Nah, iya kan? Jarang loh anak-anak muda itu, remaja, ya memang belum usianya, biarkan saja, belum tahap perkembangannya gitu. Tetapi kalau sudah usia 50, 40, 50, memang usia psikologinya adalah usia berbagi. Sudah mulai berbagi, sudah bisa mulai merasakan ada orang lain loh yang membutuhkan kita. Sehingga keberadaannya ini produktivitasnya ini, oh diriku dibutuhkan dia loh, maka saya harus berbuat lebih banyak. Tetapi ketika dia tidak mampu melihat perluasan yang ada pada dirinya, produktivitas yang ada pada dirinya, maka dia akan stagnan di dalam kehidupannya. Ketika dia mengalami produktivitas, dia akan semakin bersyukur kepada Allah, ya kan? Semakin bersyukur kepada Allah, semakin banyak bertaubat kepada Allah. Tetapi ketika stagnan hidupnya, dia akan berhenti
hidupnya, maka ini hanya akan memikirkan dirinya saja. Apa yang saya dapatkan dari perbuatan saya? Apa yang saya alami nanti? Imbal balik apa yang saya terima? Nah, ini adalah usia stagnan. Maka Al-Quran benar-benar mengangkat usia 40 banyak bersyukur. Usia 40 banyak bertobat. Jika usia 40 ini dalam psikologi kita mengalami stagnan, tidak mampu produktivitas, maka kita cenderung akan melakukan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif. Maka banyak sekali di usia 40, usia paruh baya terjadi perceraian, meninggalkan anak istrinya, istri pun meninggalkan suaminya. Sebenarnya ini adalah jawaban dari kegelisahan, jawaban dari stagnan yang ada pada dirinya. Dia tidak mampu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada dirinya. Dia tidak mampu memahami bahwa produktivitas dirinya sangat dibutuhkan kepada masyarakat, sangat dibutuhkan masyarakat. Dia hanya mementingkan egonya sendiri, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana saya mencapai kepuasan yang ada pada dirinya. Ini usia 40. Ini sangat berbahaya. Warning. Warning. Karena ketika kalau sudah usia 50 tahun, 40 menjelang 50 tahun, mungkin dia asik dengan stagnan yang ada pada dirinya. Dia asik mencari kebahagiaan yang semu yang ada pada dirinya. Dia lupa membahagiakan orang lain, dia lupa membahagiakan keluarganya, lupa membahagiakan masyarakat, maka dia akan terbuai dengan kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang untuk pribadinya sendiri. Maka nggak heran banyak kan emak-emak yang usia 40 jauh lebih jauh lebih apa ya Mbak namanya? Lebih apa ya, asik, dia sosialita ya. Dia lebih asik malah untuk memahami, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Justru ini adalah menunjukkan bahwa dirinya ini stagnan. Dia tidak bisa berbagi atas kebahagiaan yang Allah limpahkan terhadap dirinya. Ini sangat berbahaya. Warning di usia 40 Warning tahun. Usia 40 tahun. Kira-kira Mitra JC usia berapa nih? Dan udah warning nih beberapa tahun ke depan. Ya, jika 40 tahun kita mampu berproduktivitas, mampu melakukan hal-hal yang positif, insya Allah ketika usia 60 kita akan merefleksi diri kita kembali. Oh iya, aku tadi sudah melakukan apa ya? Alhamdulillah saya sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga dia mantap ketika menerima panggilan dari Allah. Karena usia 60 siap-siap ya. Siap-siap untuk dipanggil berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan kekasih kita ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia merefleksi dirinya, ternyata di usia 40, 50 bahkan remaja dia tidak mengalami produktivitas yang positif, maka dia akan mengalami kegelisahan dan mengalami putus asa, sehingga yang dia lakukan hanya marah-marah. Oke. Di usia 50-60 ini adalah masa refleksi. Yes, merefleksi diri usia 60. Refleksi diri, apa sih yang sudah kulakukan? Tadi kita sudah belajar usia 01. Merenung ya. Merenung. Dia merefleksikan dirinya, dia merenung atas dirinya. Sudah berbuat apa selama ini. Itu akan terjadi di usia 60 dan pasti akan terjadi refleksi itu. Ketika dia menemukan nilai yang positif, dia akan mantap menghadap kepada ilahi. Tetapi ketika dia lakukan hanya hal-hal yang negatif, maka dia akan mengalami kegalauan, keguncangan, dan ketakutan yang luar biasa di usia 65 atau 60 itu. Tidak beranian ya, mengalami ketidakmampuan menerima dirinya bahwa dirinya sudah tua. Ketidakmampuan atau disebut dengan sindrom ya. Ini orang mengalami sindrom. Sindrom ini adalah dia tidak mampu menerima kenyataan apa yang ada pada dirinya. Seperti ini. Dan ini sangat menyulitkan sekali. Menyulitkan bagi emosi yang ada bagi dirinya sendiri, pun menyulitkan kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Usia 60 di mana saat usia sudah
lagi, tetapi emosi masih tinggi, dan ini sangat memberatkan ya, menyusahkan bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke. Itu kali banyak ya, sekali tradisi, ada 8 tahapan 8 tahapan yang akan dilalui manusia. Dan ini menurut teori Erik Erikson, seorang pakar psikologi. Tetapi kembali lagi, ini kan hanya teori. Nah, teori ini belum jadi hukum. Nah, jadi kebenaran mutlaknya ini ketika dia sudah ditetuskan menjadi sebuah hukum, maka selama dia masih menjadi teori, kita bisa menerimanya sebagai ilmu. Kita menerima sebagai ilmu, tidak menganggap bahwa sebuah kebenaran. Yang kebenaran adalah Al-Quran. Dan Al-Quran jelas menyatakan usia 40 hati-hati. Warning. Dan usia 40 adalah menentukan ya, menentukan baik dan buruk seseorang. Semakin ketika 40 dia baik, maka dia akan menuju ke surga. Ketika 40 dia tetap indah dengan kemaksiatan, maka jalan menuju neraka sangat terbuka sekali. Karena apa? Usia 40 adalah usia dewasa akhir, yang mana dia mampu memilih jalan mana yang harus saya tempuh. Oke, Mitra Jesi, tidak terasa kita sudah di menit ke 41, terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan tentunya banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini mengenai tahap perkembangan manusia ya, dan psikososial manusia. Ada 8 tahapan yang tadi sudah dipaparkan oleh Umi Ani Ratnawati, dan juga sudah dijabarkan pula, dijelaskan pula apa yang harus dilakukan oleh orang tua di tahapan-tahapan yang dilalui oleh anak kita. Betul. Dan tentunya tahapan ke-8 tadi adalah akhir dari obrolan kita. Seperti tahapan ke-60. Hati-hati ya. Di tahapan 50 sampai 60 ya. Dan mungkin sebelum kita tutup Mi, karena kita sudah harus berpisah. Iya, benar. Sebelum kita tutup, mungkin Umi ada closing statement. Iya, closing statement saya adalah bahwa setiap perkembangan tahapan anak didik ini atau anak-anak kita memerlukan pendampingan yang tepat, terutama ketika usia anak-anak ini mengalami usia permainan dan usia belajar, di mana sebagai orang tua, sebagai guru harus mampu memberikan pengalaman, mengedukasi anak-anak sesuai dengan tingkat pemahamannya. Khusus di SDSKC Ananda, maka kami akan memberikan edukasi, kami akan memberikan pelayanan yang paripurna, bahwa kami akan memberikan pembelajaran, proses pembelajaran, ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kompetensi naluri yang dimiliki peserta didik, sehingga anak-anak kita mampu mengembangkan kompetensinya sesuai dengan bakat dan minatnya yang lahir pada dirinya. Terima kasih. Oke, Mitra Jesi, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih yang sudah stay tune di 107.7 FM. Dan juga terima kasih yang sudah meninggalkan jempolnya di siaran kami. Dan jangan lupa Mitra Jesi yang hari ini belum atau ketinggalan siaran kami bisa menonton kembali di Facebook Radio JC ataupun di channel YouTube Jakarta Islamic Center di JC TV. Dan tentunya Mitra JC Dara mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dan kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.